Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berkesempatan untuk melanjutkan kajian wali murid SD Cahaya Insani. Semoga dengan kajian ini menambahkan ketakwaan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda rahimakumullah, langsung saja kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang salih. Semoga kita niatkan dalam hati kita dengan meneladani hadis Nabi yang ada di Riyadhus Shalihin ini, harapannya kelak keluarga kita, rumah kita menjadi Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang yang salih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya bacakan hadisnya. Hadis yang kelima. Wa an Abi Yazid Ma'an ibni Yazid ibni Ahnas radhiyallahu an. Dari Abi Yazid, jadi ada seorang sahabat namanya Ma'an, kunyahnya Abu Yazid. Jadi putranya bernama Yazid, maka dinamakan atau dikunyai Abu Yazid. Tapi juga kunyah seperti kemarin, ada juga kunyah bagi anak yang tidak memiliki putra, sebagaimana Imam Nawawi, penulis hadis, pengumpul hadis Riyadhus Shalihin ini juga memiliki kunyah Abu Zakaria. Nah, kunyahnya Ma'an ini adalah Abu Yazid. Ma'an ibni Yazid, bapaknya bernama Yazid bin Ahnas, bapaknya lagi, kakeknya bernama Ahnas. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Wa huwa Ma'an, ya, dan dia Ma'an, wa abuhu dan bapaknya, wa jadduhu dan kakeknya, sahabiyun. Jadi tiga-tiganya ini adalah sahabat, termasuk orang-orang yang bertemu dengan Nabi. Jadi ketika Ma'an, kemudian bapaknya yang bernama Yazid, kemudian kakeknya yang bernama Ahnas, ini ketiga-tiganya bertemu dengan Nabi, membersamai Nabi dalam kehidupannya, juga kemudian ikut berjuang bersama Nabi, berbaiat kepada Nabi dan membantu perjuangan Nabi. Mereka adalah ketiga-tiganya ini sahabat, kakeknya, bapaknya dan anaknya. Jadi Ma'an ini tumbuh dalam lingkungan kenabian, ya, di sahabat Ansor di Madinah yang kemudian tumbuh dalam naungan kenabian. Jadi dididik dengan wahyu sebagaimana para sahabat yang lainnya. Kana Abi Yazidu akhraja dananiran yasaddaqu biha. Suatu ketika Abi Yazid, bapaknya Ma'an tadi, Abi Yazid, bapak saya Abi Yazid, bapak saya Yazid, akhraja mengeluarkan dananiran. Dananiran itu jamak dari dinar, ya. Dinar itu terbuat dari emas. Kalau yang dari perak namanya dirham, ya. Satu dinar itu kalau tidak salah sekitar 4/4 gram emas. Jadi 4 gram lebih 1/4 gram. Jadi kalau harga emas misalnya taruh saja 100.000, maka satu dinarnya sekitar 425 itu. Tapi kayaknya lebih ya harga emas, ya, 1 gramnya 400. Itu kalau satu dinar, jadi 4,25 dinar, sekitar itu. Dananiron, nah ini lebih dari itu, jadi lebih dari 1 dinar, karena beberapa dinar, ya, bukan hanya 1 dinar tapi beberapa dinar. Jadi mungkin beberapa ratus ribu atau mungkin berapa juta gitu ya, kalau sekarang, ya. Akhraja dananiran yasaddaqu biha, untuk dia ingin bersedekah dengannya. Fawada'aha inda rajulin fil masjid, kemudian dia menitipkan
sedekahnya ini kepada seorang fil masjid gitu ya, di masjid. Ini juga menjadi dalil bahwa boleh ketika seorang ingin bersedekah gitu ya, kemudian meminta tolong kepada orang lain untuk menyampaikan sedekahnya gitu ya. Jadi ini Abu Yazid bapaknya Ma'an ini menitipkan sedekahnya kepada seseorang yang ada di masjid, mungkin juga pengurus dia, pengurus masjid itu kalau sekarang ya mungkin, atau mungkin lembaga amil zakat masjid atau badan amil zakat, bisa dititipkan. Ini sebagai dalilnya. Fil rajulun fil masjid faji'tu, kemudian Ma'an datang, wa akhadtuha, dan kemudian mengambil, wa ataituhu biha faqala gitu ya. Kemudian Ma'an ini mendapatkan sedekah tadi gitu ya. Jadi bapaknya menitipkan kepada pengurus ya, pengurus sedekah atau pengurus masjid atau kemudian orang yang ada di masjid untuk nanti disedekahkan ya, nanti disedekahkan kepada orang yang dianggap membutuhkan. Jadi tadi orang yang di masjid dititipi untuk kemudian menyalurkan infak dari bapaknya ini kepada orang yang membutuhkan. Tapi yang datang malah anaknya itu ya. Mungkin Ma'an juga dianggap oleh orang yang di masjid tadi berhak untuk menerima zakat gitu ya. Misalnya tadi bapaknya mengatakan ini sedekah untuk orang fakir ya, orang fakir. Maka mungkin kemudian Ma'an ini dilihat oleh yang dititip tadi sebagai orang fakir. Kemudian diberikanlah sedekah tadi kepada Ma'an, wa akhadtuha, dan mengambilnya. Ma'an kemudian mengambilnya, wa ataituhu biha, dan kemudian membawa sedekah tadi kepada sang bapak gitu. Faqala, kemudian bapaknya Ma'an, Yazid, berkata, wallahi ma ibaka aradtu gitu ya. Demi Allah gitu ya, bukan kamu yang aku inginkan untuk mendapatkan sedekah itu. Bapaknya sampainya di rumah diperlihatkan sedekahnya, uang tadi, dan itu adalah ternyata ini uangku lah, kok kamu yang dapat malahan gitu ya. Kemudian bapaknya, demi Allah ma ibaka aradtu, bukan kamu yang aku inginkan untuk mendapatkan sedekah itu. Kemudian Ma'an fakhasamtu, Ma'an kemudian memperkarakan atau membawa perkara itu ila Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ingin dihakimkan ini ya. Ini hak siapa sebenarnya dia? Uang yang didapatkan sang bapaknya ini bukan buat kamu, ini bukan buat kamu sedekah ini. Tapi sang anak merasa sudah mendapatkan sedekah tadi gitu ya, sudah mendapatkan sedekah tadi. Lalu apakah sang anak ini pengen tahu itu apakah kemudian ia mendapatkan hak untuk mendapatkan sedekah tadi. Lalu dibawalah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian inilah kemudian putusan yang diputuskan oleh Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, laka ma nawaita ya Yazid ya. Bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid gitu ya. Wahai bapaknya Ma'an, bagimu apa yang kamu niatkan. Jadi bapaknya sudah bersedekah, kemudian diniatkan gitu ya. Diniatkan untuk bersedekah, kemudian diberikan atau dititipkan kepada orang gitu ya. Kemudian dia merasa tidak tepat sasaran gitu ya, atau sedekahnya menurutnya tidak tepat sasaran karena malah kembali kepada anaknya gitu ya. Malah yang dapat anaknya gitu ya. Tapi kata Rasulullah, laka manawaita ya Yazid, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Nah, ini menjadi dalil bahwa seorang yang berniat bersedekah ya, berniat bersedekah, kemudian sedekahnya ini mungkin tidak sesuai dengan keinginannya gitu ya, atau mungkin sedang
mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Ternyata ketika mengetahui orang miskin itu ternyata kaya gitu. Ternyata punya uang, misalnya ada pengemis ya, ada pengemis minta kita memberikan gitu ya. Kita memberikan infaknya gitu. Dan dalam riwayat Rasulullah ini juga tidak pernah menolak gitu, tidak pernah menolak siapapun yang meminta kepada Rasulullah. Jadi siapapun yang datang kepada Rasulullah maka pasti diberikan, entah apa yang Rasulullah punya gitu, pasti kemudian Rasulullah memberikan. Dan di kasus saat ini mungkin banyak orang yang katanya menjadi pengemis sebagai profesi gitu. Banyak orang yang merantau ke kota-kota, bahkan di kota kita ya juga ada beberapa. Kemarin saya diceritani oleh bule saya, itu ada tetangganya itu juga jadi bule saya itu tinggal di luar kota yang tidak jauh dari kota kita ini. Kemudian pas ke sini ke ibu mertua saya itu, kemudian bertemu dengan tetangganya. Ternyata tetangganya sedang meminta-minta gitu ya. Dan kata bule saya itu sebenarnya juga yang meminta itu bukan orang fakir gitu ya. Artinya di rumah itu dia sudah juga punya gitu, dan ketika mau bekerja juga bisa bekerja. Nah, ini ketika seseorang, dan katanya juga banyak orang yang rumahnya bagus ya, tapi meminta-minta di luar kota. Nah, ini ketika seorang bersedekah gitu ya, kemudian salah sasaran gitu ya, mungkin salah sasaran, maka akan tetap mendapatkan apa yang dia niatkan. Sebagaimana Abu Yazid tadi yang merasa bahwa ini nggak tepat buat kamu itu karena kamu anakku. Maka kata Rasulullah, laka manawaita ya Yazid, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian putusan kepada Ma'an, wala kama akhotta ya Ma'an, dan bagimu Ma'an apa yang kamu dapatkan. Hadis ini adalah hadis riwayat Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi tadi ceritanya Ma'an, kemudian bapaknya bersedekah. Sedekahnya ini dititipkan kepada orang yang berada di masjid untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Kemudian orang tadi melihat mungkin Ma'an ini terlihat orang yang kurang mampu ya, atau kurang fakir, maka kemudian sedekahnya ini diberikan kepada Ma'an dia. Kemudian sampainya di rumah, Ma'an mau memberikan kepada sang bapak, tapi bapaknya berkata, bukan kamu deh, demi Allah bukan kamu yang aku inginkan untuk mendapatkan sedekah itu. Namun kemudian diperkarakanlah perkara ini kepada Rasulullah kepada Rasulullah. Kemudian diputuskan bapaknya Abu Yazid mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Kemudian Ma'an boleh mengambil sedekah yang dia terima di masjid itu. Menarik ini, ada beberapa hikmah yang kemudian bisa kita ambil. Yang pertama adalah kalau kita melihat gitu ya, jadi sang bapak mungkin Ma'an bin dan Abu Yazid ini bukanlah orang yang kemudian kaya gitu ya, karena kita lihat bahwa Abu Yazid yang mengeluarkan sedekah, tapi Ma'annya ini justru yang mendapatkan. Berarti tidak terlihat ya, atau mungkin memang mungkin bukan keluarga yang kaya itu, tapi niatnya sahabat ini sungguh luar biasa, dan semangatnya para sahabat ini memang sangat luar biasa, apalagi dalam urusan bersedekah itu. Bersedekah sebagaimana Abu Bakar itu, Abu Bakar yang bersedekah kadang sampai ketika Rasulullah mengumpulkan Abu Bakar, Umar, Utsman gitu, para sahabat kemudian diminta untuk berinfak untuk jihad fisabilillah, maka Umar itu menginfakkan setengahnya, kemudian Abu Bakar menginfakkan seluruh harta kekayaannya. Ini saking semangatnya itu ya. Dan sedekah ini memang kemudian memiliki pahala yang sangat luar biasa ketika kita berinfak untuk suatu, apalagi kemudian infaknya ini infak yang menjadi produktif pahala atau wakaf gitu ya. Wakaf produktif pahala ini menjadi sangat diinginkan atau sangat
para sahabat sangat bersenang untuk melaksanakan infak atau bersedekah ini. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan untuk setiap pagi kita mengeluarkan infak gitu ya. Keluarkan infak karena kata Rasulullah ada malaikat yang mendoakan kita ketika kita sedekah subuh gitu ya. Jadi kita sudah di sekolah ada program sedekah subuh, maka kalau bisa itu diisi gitu ya, diisi setiap subuh entah 1.500 gitu ya, sebagai kita mengharapkan doa para malaikat gitu ya. Dan juga sedekah ini menjadi ibadah yang sangat ingin dilakukan ketika seorang mayit sudah meninggal dia. Mayit sudah meninggal, dia sangat ingin ketika dia dihidupkan lagi, maka ibadah yang sangat ingin dia dapatkan dilakukan adalah sedekah. Karena tadi pahalanya yang luar biasa. Dan para sahabat juga sangat bersemangat untuk bersedekah ini gitu ya. Bahkan kadang beberapa sahabat itu nggak punya apa-apa di rumah gitu ya. Kemudian sedekahnya ya itu yang punya itu, yang punya apa disedekahkan gitu ya. Inilah semangat untuk bersedekah ini. Mari kita contoh gitu ya, kita tiru bagaimana kemudian kita mengajarkan anak-anak kita gitu ya, juga mengajarkan diri kita untuk menjadi orang yang dermawan. Wallahi insyaallah Allah pasti akan membalas gitu ya, membalas, kadang dibalas di dunia dengan dilipatkan secara langsung di dunia, kadang dibalas oleh Allah di akhirat gitu ya. Di akhirat dengan pahala, dengan derajat yang tinggi di surga. Maka tidak ada ruginya ketika seorang bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibalas di dunia, pasti kemudian akan dibalas Allah di akhirat itu ya. Apalagi kemudian kalau kita wakaf gitu ya, wakaf itu kan luar biasa. Kalau misalnya kita wakaf kitab gitu ya, wakaf kitab, kemudian kitab itu dibaca gitu, dibaca buat ngaji gitu, maka setiap kebaikan yang diajarkan dari kitab tersebut, misalnya ini gitu ya, kitab ini kita bacakan, maka setiap kebaikan yang tersampaikan dari kitab itu menjadi pahala bagi orang yang mewakafkan hartanya gitu, mewakafkan hartanya untuk dibaca ini. Kemudian wakaf tempat pendidikan itu ya, setiap hal yang kemudian kebaikan yang diajarkan di tempat tersebut, maka dia akan mengalirkan pahala. Wakaf di masjid, wakaf pembangunan pesantren, ini akan banyak sekali pahala yang dialirkan dari infak ini. Dan ini kemudian tadi kasusnya adalah sang bapak berinfak kepada anak itu. Apakah boleh itu ya? Apakah boleh bapak bersedekah atau berinfak kepada keluarganya atau kepada anaknya, atau mungkin kepada seorang ibu berinfak kepada istrinya, kepada suaminya, apakah boleh? Ini menjadi dalil kebolehan bahwa kemudian, dan ini ketika itu adalah infak sunnah ini, setelah itu sudah disepakati bahwa boleh ini, bahkan orang yang lebih dekat itu, orang yang lebih dekat dan itu lebih kok membutuhkan, maka itu menjadi prioritas kita dalam berinfak gitu ya. Karena orang yang dekat itu akan mempererat silaturahim, juga di samping berinfak dan di samping berinfak bisa membantu, juga akan mempererat tali silaturahim kepada saudara atau kerabat kita. Kemudian kalau ibadah yang sedekah wajib gitu ya, ada syaratnya gitu ya. Beberapa ulama menjelaskan boleh zakat gitu ya, boleh zakat kepada anak dengan syarat dia tidak berniat untuk kemudian menggugurkan nafkah wajibnya. Jadi menafkahi anak itu kan kemudian kewajiban gitu ya, kewajiban. Tidak boleh gitu, misalnya kita berniat dikasihkan kepada anak kita agar mengurangi kewajiban kita dalam memberi nafkah kepada anak kita. Ini tidak boleh zakat yang diberikan dengan maksud demikian. Namun berbeda ketika misalnya anak kita terlilit utang gitu ya, atau punya suatu hal tanggungan gitu ya, maka boleh beberapa ulama membolehkan menggunakan zakat itu. Misalnya anaknya fakir atau miskin gitu ya, atau kemudian terlilit utang, maka dibolehkan memberikan zakat atau sedekah wajib kepada anak kita untuk membayar hutang tersebut itu. Tapi dengan catatan tidak boleh menggugur atau berniat untuk menggugurkan kewajiban, karena wajib ya, menafkahi anak kita wajib. Itu tidak boleh kita menggunakan
zakat dengan niatan untuk kemudian menafkahi gitu ya. Itu tidak boleh. Tadi kepada anak ini. Dan ini menjadi dalil dibolehkan sedekah sunnah kepada anak kita atau kepada kerabat kita diniatkan untuk bersedekah. Kemudian tadi misalnya zakat itu, maka zakat itu juga boleh untuk dengan catatan tadi ya, dengan catatan tidak untuk mengganti kewajiban kita dalam menafkahi anak kita. Itu kemudian itu hikmah yang pertama ini, hikmah sedekah, luar biasanya sedekah dan bagaimana kemudian saking semangatnya para sahabat untuk bersedekah. Kalau ketika kita melihat gitu ya, mungkin juga keluarganya pas-pasan gitu ya, tapi dia mengeluarkan dana niron beberapa dinar untuk bersedekah, dan ini hal yang luar biasa. Ada seorang ustadz yang pernah bercerita kepada saya itu, jadi dia bercerita gitu ya, bahwa kemudian dia bekerja, kemudian menurut dia pekerjaannya ini kayaknya agak susah gitu ya, kemudian untuk sampai nabung untuk melaksanakan umroh gitu ya. Namun yang dia lakukan adalah kemudian setiap dia mendapat gaji, setiap dia mendapatkan gaji langsung dipotong 10% untuk infak, untuk sedekah gitu. Setiap dia mendapatkan uang, gaji apapun, maka kemudian langsung dipotong 10% untuk sedekah. Dan qadarullah tidak lama gitu ya, tidak lama kemudian beliau sang ustadz dan istrinya bisa berangkat umroh. Nah, ini satu hal yang kemudian fadilah sedekah gitu ya, fadilah sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia gitu ya. Pernah juga seorang teman itu yang bertani gitu ya, bertani nanam padi gitu ya, nanam padi. Kemudian suatu saat padi di satu desanya ini diserang tikus. Tapi yang aneh adalah kemudian padinya teman saya ini sama sekali tidak termakan tikus gitu ya. Kemudian tak tanya kenapa ini, apa obatnya, atau mungkin diberi semprotan apa gitu. Tapi ternyata yang luar biasa adalah ternyata dia mengaku ini adalah salah satu fadilah sedekah. Jadi setiap Jumat itu, setiap Jumat dia membuka dompet itu, dia mencari yang paling bagus, uang mana maka kemudian dia sedekahkan itu. Jadi kalau di dompetnya itu ada 100.000, yang uang paling besarnya 100.000, maka dia ambil 100.000 untuk kemudian dimasukkan ke kas Jumat. Kalau yang paling besar di dompetnya itu biru atau 50.000, maka kemudian dimasukkan ke kas Jumat yang paling besar. Jadi uang yang paling besar yang ada di dompetnya saat itu diambil, kemudian dia disedekahkan. Dan luar biasa, salah satunya fadilahnya adalah tadi, sampai kemudian Allah menjaga tanaman padinya. Ini juga bisa buat tips buat para petani ya, para petani yang mungkin bisa juga dia menggunakan hal itu. Namun sekali lagi, niatkan infak itu sedekah karena infak lillahi ta'ala, berinfak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah Allah akan mengembalikan baik di dunia ataupun di akhirat. Kadang diberikan cash di dunia, kadang Allah menahannya di akhirat. Jadi jangan kemudian kita berniat pengen, ini sudah beda ya. Jadi di sini di bab niat ini adalah ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam infak, maka Allah pasti akan membalasnya. Ketika kita meniatkan infak atau sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau tadi menurut Yazid itu salah sasaran, maka ini tetap mendapatkan pahala dari infak atau sedekah tadi. Kemudian hikmah yang kedua, ini juga mungkin sedikit berkaitan dengan pendidikan anak kita gitu ya. Kadang anak itu juga kritis ya, kritis dalam hal kebenaran. Tadi Ma'an gitu ya, Ma'an merasa dirinya benar itu ya. Dia benar untuk mendapatkan, dia berhak mendapatkan harta sedekah tadi gitu ya. Tapi menurut bapaknya tidak berhak. Maka kemudian pikiran kritis sang anak ini perlu kita pupuk gitu ya. Kita pupuk dan kita arahkan
Jangan kemudian ketika ada pikiran kritis yang mungkin agak berseberangan atau beda pendapat dengan orang tua, itu malah kemudian dimatikan pikiran kritis tadi. Tapi kemudian perlu diarahkan. Kalau tadi Ma'an kemudian mengambil fatwa atau mencari fatwa kepada Rasulullah gitu ya, pada Rasulullah untuk berhukum, bertahkim kepada Rasulullah, maka ini bukan termasuk tidak taat kepada orang tua gitu ya, tidak taat kepada orang tua. Namun ini adalah satu hal yang kemudian harus kita kita pegangi dalam setiap aktivitas kita. Ketika kita mendapatkan satu rezeki, apakah itu kemudian berhak untuk kita atau itu memang hak kita atau bukan gitu ya. Kalau memang hak kita berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ini hak kita, maka silahkan dimanfaatkan gitu ya. Atau ini halal gitu ya, halal bagi kita, maka ini adalah silahkan dimanfaatkan. Namun kemudian ketika berhukum kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, hadis, ini berkata haram gitu ya, maka kemudian kita harus meninggalkan, walaupun kadang sudah berada di depan kita gitu ya, rezeki sudah ada di depan kita, tapi karena itu bukan rezeki yang halal, maka kita harus kemudian menyingkirkannya. Karena sekali lagi bahwa rezeki yang kita makan itu akan menjadi daging gitu ya. Dan menjadi daging ini kalau berasal dari harta yang haram, maka ini akan menjadi menjadi api neraka, terbakar di api neraka. Maka sekali lagi kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang haram. Dengan tadi caranya mencari ilmu seperti Ma'an mencari ilmu kepada Rasulullah, ini hak saya atau bukan, ini hak halal bagi saya atau tidak gitu ya. Maka dengan ilmu itu kita akan mengetahui harta ini halal atau harta ini haram. Maka kalau harta ini halal, maka sah buat kita gitu ya. Kemudian dimakan oleh kita, sah, itu akan menjadi harta yang barokah. Tapi ketika halal atau syubhat, maka ini menjadi sebaiknya kita tinggalkan itu ya. Nah, kalau misalnya tidak menemukan ini harta syubhat itu, maka sebaiknya kita tinggalkan. Namun ketika itu halal, maka sah atau silahkan dikonsumsi. Ini tadi yang pertama, sedekah dan bagaimana semangatnya para sahabat dalam bersedekah. Kita perlu mencontohnya dan dibolehkan untuk bersedekah kepada anak kita, kepada kerabat kita. Ada catatan untuk zakat gitu ya. Kemudian tadi pikiran kritis anak kita, selama itu dalam koridor kebenaran, maka jangan kemudian kita matikan ya. Kita matikan kreativitas atau kritis anak kita. Diarahkan kepada Al-Qur'an, kepada hadis ya, kepada landasan yang benar dalam Islam ini. Kemudian tadi kita juga perlu berhati-hati untuk masalah rezeki ya. Masalah rezeki kita, apakah itu halal atau haram, maka kita disyariatkan untuk kemudian menuntut ilmu tentang halal dan haram. Ketika suatu hal itu halal, maka itu insya Allah akan menjadi harta yang berkah bagi kita, dan ketika kita mengkonsumsinya, maka itu akan tidak dia. Kalau haram itu, kalau harta haram nanti akan menjadi api neraka dalam tubuh kita dibakar karena hal itu. Tapi kalau halal insya Allah menjadi berkah bagi kita. Itu mungkin hikmah hadis yang bisa kita ambil dari hadis yang kelima ini. Kita akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.